Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, sehingga hingga detik hari ini kita masih tetap dapat menjalankan seluruh aktivitas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, kita akan semakin menjadi hamba Allah yang sempurna sebagai Khalifatullah fil ardh. Salawat beserta salam, tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan agama Islam ini. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, kajian kita pada kali ini adalah akan membahas hadis tentang hubungan Islam, iman, dan ihsan yang merupakan bagian terpenting dalam dimensi keberagamaan kita. Dalam hal ini, Profesor Nurkhalis Majid menyebutnya sebagai trilogi ajaran ilahi, atau dalam kajian tauhid kita kenal istilah Arkanuddin yang berarti rukun agama. Adapun hadis yang akan kita bahas di sini adalah hadis riwayat Muslim yang diambil dari kitab Arba'in Nawawi, yang teks lengkapnya bagaimana terlihat dalam slide ini. Sebenarnya hadis tentang Islam, iman, dan Islam ini terdapat dalam beberapa hadis yang antara lain dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan pula oleh imam-imam hadis lainnya. Di antaranya oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan lain-lain. Adapun riwayatnya ada yang bersumber dari Umar bin Khattab dan ada juga yang bersumber dari Abu Hurairah. Tentunya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara berbagai riwayat tersebut, mengingat hadis ini cukup panjang dan menjelaskan tentang suatu peristiwa, sehingga dalam hal ini periwayatannya secara bil makna tidak dapat dihindarkan. Secara umum, hadis ini menceritakan kepada kita tentang Islam dan iman, kemudian tentang pengertian ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Selain itu diceritakan juga mengenai qaul atau ucapan dan amal sebagai dua kaitan yang tidak boleh terpisahkan. Hadis ini juga berkaitan dengan adab taklim atau adab dalam belajar dan akhlak. Di mana dari hadis inilah kemudian para ulama nantinya
merumuskan adanya rukun Islam dan rukun iman. Selain itu, pengembangan terhadap kajian hadis ini lebih lanjut juga telah melahirkan beberapa cabang disiplin ilmu dalam Islam. Seperti yang kita kenal sekarang, antara lain ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Oleh karenanya bagi sebagian ulama, hadis ini dipandang sebagai ummus sunnah, sebagaimana halnya Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab. Nah, untuk lebih jelasnya teks hadis tersebut akan kita bagi menjadi beberapa bagian dengan uraian sebagai berikut. Bagian awal dari hadis ini menjelaskan tentang proses bagaimana Rasulullah menyampaikan hadisnya. Sebelum kita masuk kepada matan hadis ini, ada baiknya kita mengetahui sedikit terlebih dahulu tentang bagaimana cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Bagaimana kita ketahui bahwa hadis merupakan rekaman atau rekam jejak dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, bahkan keadaan beliau baik sebelum bi'tsah maupun setelah bi'tsah atau setelah kenabian. Oleh karena itu, dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, ada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis-hadis beliau kepada para sahabat. Yang pertama tentunya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut secara lisan, baik di majelis ilmu pengetahuan, di majelis pengajian, seperti di masjid dan sebagainya. Kemudian juga ada kalanya Rasulullah di samping menyampaikan secara lisan juga dengan perbuatan, artinya dengan mencontohkan langsung kepada para sahabat tentang suatu persoalan atau suatu masalah. Atau terkadang juga ya Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan kemudian disaksikan oleh sahabat, dan perbuatan Rasulullah tersebut diceritakan oleh sahabat yang satu kepada sahabat yang lainnya atau kepada tabi'in, generasi yang berada di bawah sahabat. Misalnya sahabat melihat Rasulullah SAW makan, karena Rasulullah SAW ya'kulu bil yamin. Rasulullah kalau makan menggunakan tangan kanan. Nah, perbuatan Rasulullah tersebut disaksikan oleh sahabat, dan sahabat menceritakan atau menjelaskan, menyampaikan tentang perbuatan Rasulullah itu kepada orang lain. Yang berikutnya, terkadang hadis juga disampaikan oleh Rasulullah kepada individu, kepada seorang sahabat yang merupakan satu teguran terhadap seorang sahabat yang melakukan kesalahan misalnya. Seperti Rasulullah pernah mengutus seorang untuk menjadi petugas pengumpul zakat, akan tetapi sahabat tersebut melakukan sebuah penyelewengan, dan itu setelah melaksanakan tugas, maka Rasulullah menegur langsung Pak sahabat yang melakukan penyimpangan tersebut, dan pada siang atau sore harinya Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat tentang hal yang dilakukan oleh sahabat tersebut ya, dengan tanpa menyebutkan nama tentunya. Ini menunjukkan bahwa ya, Rasulullah ya, tidak segan-segan apabila menjumpai kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, maka dia akan menegur secara langsung. Ada kalanya juga hadis Rasulullah itu muncul karena adanya pertanyaan dari seorang sahabat, atau juga bukan sahabat tapi
pertanyaan dari malaikat Jibril yang menyamar sebagai sahabat, seperti yang akan kita pelajari dalam hadis ini. Cara yang lainnya adalah melalui takrir Nabi. Artinya sahabat melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan sahabat itu disaksikan atau paling tidak sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Maka itu juga dianggap sebagai hadis yang bersifat takriri, ketetapan Nabi. Cara lainnya, kadang-kadang Rasulullah menyampaikan hadisnya dengan berupa tulisan atau melalui surat. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengirim surat kepada berbagai raja, penguasa yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir tentu melalui hal ikhwal Nabi. Artinya para sahabat menceritakan tentang hal ihwal atau keadaan Rasulullah SAW. Nabi tidak mengatakan sesuatu ataupun tidak melakukan, tapi apa kondisi yang ada pada Rasulullah itu diceritakan oleh sahabat. Misalnya tentang keadaan fisik beliau. Ada sahabat yang menceritakan karena Rasulullah SAW ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khalqan. Sabit tawil al-ba'in wala bil qasir, bahwa Rasulullah adalah termasuk manusia yang paling ganteng wajahnya, paling bagus postur tubuhnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu salah satu gambaran para sahabat terhadap kondisi jasmani Rasulullah SAW. Itulah beberapa cara atau metode yang ditempuh atau dilakukan oleh Rasulullah dan menyampaikan hadisnya ataupun para sahabat dalam menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada matan hadis ini di bagian yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala, dari Umar, maksudnya di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidon, dari Umar bin Khattab juga, karena di hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi ini juga diriwayatkan atau bersumber dari Umar bin Khattab. Oleh karena itu di hadis yang kedua ini ada kata-kata aidon yang berarti juga. Jadi An Umar radhiyallahu anhu aidon qala, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya juga, berkata, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk-duduk, ya. Julusun berasal dari kata jalasa, ya, julusu, ya, julus. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya. Inda Rasulullah SAW, ya, bersama Rasulullah. Dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi. Syadid itu berarti sangat, bayad asal kata dari abyad, putih, siap, pakaian atau bajunya. Artinya seorang laki-laki tadi memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Jadi pakaiannya sangat putih, bersih, rambutnya sangat hitam, rapi. La yura alaihi asarus safari, tidak ada tanda-tanda atau terlihat kalau dia itu bekas menempuh perjalanan. Artinya dengan pakaian yang putih bersih, rambut yang hitam, rapi, tidak ada
tanda-tanda kalau dia itu berasal dari suatu daerah yang jauh atau telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Padahal wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang kenal di antara kami ini satupun dengan dia. Tidak ada satupun di antara kami yang kenal dengan dia. Artinya ini menunjukkan suatu keanehan. Ada orang asing datang, baru datang dengan pakaian yang bersih, rambut rapi, tapi tidak ada yang kenal. Padahal kalau orang asing yang datang dari jauh, kalau di daerah Arab itu tentu ya, pakaiannya akan berdebu, ya, rambutnya mungkin kusut masai dan sebagainya karena menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, di dalam daerah yang ya, padang pasir. Tapi ini anehnya orang tersebut dengan pakaian masih tetap rapi bersih. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Dia datang duduk, ya, sehingga dia duduk kepada Nabi SAW atau duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian menyandarkan rukbah. Rukbah itu adalah lutut. Rukbataihi, kedua lututnya. Ila rukbataihi, kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Artinya dia duduk dengan begitu dekatnya dengan Nabi, dengan sopan santunnya, dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, dan seraya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam, atau beritahukan kepadaku tentang Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka di hadis berikutnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang laki-laki tadi. Al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa yang dinamakan Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau juga bersaksi bahwa Rasulullah atau bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadana, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan haji itu. Qala, maka orang yang bertanya tadi berkata, sadaqta, engkau benar. Jadi ketika dia bertanya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah tentang apa itu Islam, dia membenarkan apa yang jawaban dari Rasulullah tersebut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ada kata sahabat tadi, para sahabat, maka kami heran. Kami takjub, ya, fa'ajibna lahu, kami heran kepada dia. Kok dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Jadi dia bertanya tentang apa itu Islam. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam, ya, jadi secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata aslama, yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna tunduk, pasrah, patuh, dan berserah diri kepada Allah.
Selain itu Islam juga berasal dari kata salam atau silmu, as-silmu, yang berarti kedamaian. Arti bahasa ini melambangkan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian. Itu arti Islam secara bahasa. Sementara secara istilah, para ulama biasa mendefinisikan Islam itu adalah sikap penyerahan atau kepasrahan, tundukan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi Islam sebagai agama maka tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu berupa rukun Islam yang 5. Jadi dari hadis ini maka nanti para ulama merumuskan bahwa rukun Islam itu ada 5, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Inilah Islam yang dijawab oleh Rasulullah atas pertanyaan orang asing tersebut. Setelah itu tidak hanya berhenti sampai di situ, dia bertanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah juga menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada qadar yang baik maupun yang jelek. Pertanyaan yang kedua ini adalah tentang iman, dan Rasulullah menjelaskan tentang iman itu ada 6, yang ini nanti akan melahirkan adanya rukun iman. Di mana iman itu secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang mengandung arti atau berarti percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Dan menurut Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata at-tasdiq. Jadi iman itu adalah at-tasdiq, yang berarti pembenaran. Jadi secara istilah iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Inilah definisi iman secara istilah yang dirumuskan oleh para ulama. Nah, berdasarkan hadis ini kemudian para ulama merumuskan rukun iman yang 6 tadi. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang maknanya adalah suatu pembenaran bahwa Allah itu ada dan disifati dengan sifat keagungan dan kesempurnaan. Ia disucikan dari sifat kekurangan, ya tunggal atau ahad, ya, esa, yang menjadi tempat bergantungnya setiap makhluk.
seperti dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah yang berkuasa merubah dan berbuat sesuatu sekehendaknya dalam kerajaannya ini. Itulah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iman kepada malaikat artinya ya membenarkan bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tak mendahulukan perkataan dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya, yaitu membenarkan dan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Yang selanjutnya iman kepada rasul, artinya mereka itu mempercayai bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang sidik, yang jujur, yang dapat dipercaya dalam apa yang mereka kabarkan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah membekali mereka dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran akan kerasulannya. Mereka menyampaikan risalah Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dalam hal ini wahyu yang mereka terima disampaikan melalui malaikat Jibril. Selanjutnya iman pada hari akhir artinya membenarkan adanya hari akhir dan apa-apa yang akan dialaminya di hari itu. Seperti kebangkitan dari mati, pengumpulan di padang mahsyar, kemudian ada yaumul hisab, perhitungan terhadap amal perbuatan, ada mizan, timbangan, mana yang amal yang jahat dan amal yang baik. Kemudian ada sirat, jalan atau jembatan, dan surga serta neraka. Jadi itu beberapa kondisi atau tempat-tempat yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat nanti yang harus dipercayai. Di mana surga dan neraka merupakan tempat manusia akan menerima balasan. Baik balasan yang baik berarti dia akan masuk surga, dan balasan yang jelek berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir ada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud iman kepada takdir adalah membenarkan pada apa yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran surat 37 ayat 96. Dan juga dalam ayat lain dinyatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan ukurannya masing-masing. Quran surat 54 ayat 49. Inilah hadis tentang iman. Ketika Rasulullah ditanya tentang ma huwa akhbirni anil iman, Rasulullah menjawab rukun iman yang 6 itu. Qala sadaqta. Setelah dijawab oleh Rasulullah, malaikat tadi atau seorang yang bertanya tadi berkata, sadaqta, engkau benar. Artinya dia membenarkan lagi. Dan itu ya, semakin menimbulkan keheranan dari para sahabat yang turut hadir pada waktu itu. Baik, matan hadis berikutnya berbunyi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Setelah mengetahui tentang apa itu iman, maka orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka jawab Nabi, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, akan tetapi kalau engkau tidak bisa melihatnya,
fa innahu yaraka. Sadarilah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Jadi ini jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang ihsan. Jadi ihsan itu secara bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan, yang artinya fi'lul hasan atau melakukan perbuatan baik. Sementara secara istilah tadi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya maka sadarilah bahwa Allah melihatmu. Artinya dengan demikian ihsan berarti kesadaran seorang hamba akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasakan muraqabah, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Baik dalam beribadah maupun dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sehingga ketika seorang melakukan ibadah, misalnya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan ibadah itu dengan khusyuk, tunduk, dengan sebenar-benarnya, dan tentunya dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya. Artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari ketika beribadah itu memang benar-benar dia melihat Allah, atau sekurang-kurangnya menyadari bahwa Allah selalu melihat dia. Sehingga dari sikap inilah akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Karena dia seorang yang memiliki sikap ihsan, itu adalah orang yang selalu mawas diri, waspada, dan tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Selanjutnya, setelah dijawab tentang ihsan, bertanya lagi orang tersebut, qala fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka kata Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat ini, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwa orang yang ditanya, artinya Rasulullah sebagai orang yang ditanya, anha tentang hari kiamat itu, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari orang yang bertanya. Karena yang ditanyakannya adalah tentang hari kiamat, suatu yang merupakan salah satu dari rahasia Allah. Artinya hanya Allah lah yang tahu kapan persis terjadinya hari kiamat itu. Karena itu Rasulullah ketika ditanya tentang itu, dia menjawab secara diplomatis, dan memang juga Rasulullah tidak tahu secara pasti kapan hari kiamat itu, karena itu bagian dari rahasia Allah. Maka dia menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini juga menunjukkan bahwa dalam pembelajaran, dalam satu pendidikan, ketika seorang ditanya, seorang guru ditanya sesuatu yang mungkin belum diketahuinya secara jelas, tidak menjadi sesuatu yang salah apabila dia berterus terang bahwa dia belum mengetahuinya, daripada dia menjawab pertanyaan yang belum jelas baginya kemudian dia menjawab dengan asal-asalan saja. Malah justru itu akan bisa membahayakan ataupun menyesatkan bagi murid-muridnya. Tetapi Rasulullah selanjutnya mengatakan, para orang yang bertanya tadi mengatakan kalau tidak tahu secara pasti, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Kalau tidak tahu kapan pasti hari kiamat,
beritahukan kepadaku kapan atau apa tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Qala, maka kata Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat itu adalah apabila ada seorang hamba saya yang melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Yaitu ketika engkau melihat antara al-khufah, orang yang tidak memakai sandal, telanjang kaki, al-urata, dan juga telanjang dada, artinya tidak memakai pakaian, tidak memakai baju, al-alah, orangnya miskin, ri'a asyai, pengembala kambing, tapi anehnya ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, para ulama memahami hadis ini, ada yang memahaminya secara tekstual. Nanti kalau memahami secara tekstual, ketika banyak hamba saya yang melahirkan anak majikannya, itu berarti sebagai salah satu tanda hari kiamat sudah dekat. Dan yang kedua, ketika kita menyaksikan orang-orang yang tidak bersendal, tidak berpakaian yang lengkap, miskin, pengembala, mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Dan ini oleh orang-orang yang memahami secara tekstual, sebagai tanda akhir zaman itu adalah ketika kondisi sekarang, misalnya orang-orang Arab yang dulu merupakan para pengembala kambing, orang-orang miskin, tapi dengan kekayaan yang mereka miliki sekarang, dengan adanya sumber-sumber minyak dan sebagainya, sehingga mereka mampu membangun gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Seperti apa yang kita saksikan di Timur Tengah dan sekitarnya. Itu pemahaman secara tekstual. Artinya bahwa kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa menandakan bahwa ini sudah memasuki akhir zaman. Tapi ada juga pemahaman yang kontekstual bahwa bukan makna yang tekstual seperti itu, tapi hadis ini adalah merupakan kiasan. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ketika hamba saya melahirkan tuannya. Kalau hamba sahaya melahirkan tuannya itu ya sejak zaman Rasulullah, sejak zaman perbudakan dulu sudah ada. Artinya saat itu sudah ada, artinya menjadi suatu yang aneh. Jadi dalam konteks akhir zaman mendekat hari kiamat ini, ada yang memahaminya bahwa banyak hamba sahaya yang melahirkan tuannya, artinya banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang memperlakukan orang tuanya laksana budak, atau bahkan memperlakukannya dengan keji. Bahkan kita saksikan dalam berita-berita ada anak yang tega membunuh orang tuanya karena gara-gara persoalan yang sepele. Ini pemahaman secara kontekstual dari hadis ini. Yang kedua, pemahaman secara kontekstualnya adalah bahwa ini sebagai indikasi bahwa telah terjadinya banyak orang-orang yang mungkin secara ilmu tidak seberapa, artinya pendidikannya tidak tinggi, tidak pintar, kemudian secara akhlak juga menunjukkan akhlak yang tidak baik, tapi mereka berlomba-lomba dalam menggapai kedudukan yang tinggi sebagai pemimpin kepala daerah, pemimpin pada tingkat nasional maupun
tingkat kepemimpinan pada semua level jabatan yang semestinya mereka tidak pantas untuk menduduki itu. Artinya ini mengindikasikan bahwa kiasan terhadap memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang yang bukan ahlinya untuk memimpin. Dan ini diperkuat dengan hadis lain yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Inilah sebagai dua tanda yang diberikan oleh Rasulullah sebagai tanda akan terjadinya hari kiamat. Baik, kembali kepada tema kita sebagaimana dijelaskan di awal bahwa inti pembahasan kita adalah tentang hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Berdasarkan penjelasan di atas, secara teori antara Islam, iman, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi dan saling berkaitan. Maka untuk mengetahui bagaimana hubungan atau keterkaitan antara Islam, iman, dan ihsan dapat dilihat dari beberapa ilustrasi berikut. Yang pertama, hubungan Islam, iman, dan ihsan itu seperti tingkatan anak tangga. Ilustrasi ini diambil dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Al-Shahrastani yang menjelaskan bahwa din atau agama itu terdiri dari 3 unsur yang saya sebutkan di awal tadi dengan arkanuddin, 3 rukun agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Di mana adanya ketiga unsur ini terselip makna adanya penjenjangan atau tingkatan dalam keberagaman seseorang. Yang mana tingkatan yang pertama atau yang paling bawah adalah Islam. Dalam hal ini Islam itu dianggap sebagai mabda, sebagai permulaan, atau sebagai dasar tahap awal seseorang dalam beragama. Jadi sebagaimana definisi Islam yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu mengindikasikan bahwa Islam itu terkait dengan amalia zahir atau yang bersifat lahiriah yang terlihat secara kasat mata. Jadi Islam meliputi pengucapan syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Artinya itu semuanya adalah amalia yang dilakukan secara lahiriah. Yang mungkin orang melaksanakan amalia lahiriah itu hanya semata-mata karena rutinitas, atau bisa jadi karena paksaan dan sebagainya, yang tidak dilandasi oleh adanya keyakinan atau keimanan. Jadi ini pada tingkatan level yang pertama. Nah, kemudian pada level berikutnya adalah iman. Jadi iman merupakan tahap yang wasat atau pertengahan. Karena keimanan ini merupakan terkait dengan amalia yang bersifat batiniah. Bagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali adanya tasdik, pembenaran di dalam hati. Artinya seorang yang beriman dalam beragama artinya memang didorong, dilandasi oleh keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sebagai wujud dari keimanan dia kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul, dan seterusnya. Artinya
seorang yang mengaku dirinya beriman memang harus dilandasi oleh tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah dan diwujudkan dengan perbuatan, amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kata-kata iman, innalladzina amanu, lalu beriringan dengan amal soleh. Oleh karena itu, seorang yang mengaku dirinya beriman, tapi tidak dilandasi oleh keyakinan di dalam hati, belum termasuk kategori orang yang beriman. Bagaimana pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang Badui di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Mereka berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Amanna. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakanlah kami telah Islam. Artinya mereka baru tunduk secara lahiriah. Tunduk secara lahiriah yang tidak didasari oleh keimanan dari dalam hati mereka. Alam yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum masuk iman itu dalam hati mereka. Artinya seorang yang Islam belum tentu dia mukmin. Tapi kalau seorang yang mukmin sudah pasti dia adalah seorang yang muslim. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya adalah ihsan, yang oleh As-Sa'lani disebut dengan al-kamal atau kesempurnaan. Dengan demikian dalam beragama seorang mulai dengan Islam, kemudian berkembang ke arah iman dan memuncak dalam ihsan. Artinya kalau sudah nyampe tahap ihsan, dia sudah sampai pada tahap kesempurnaan. Ilustrasi yang kedua, hubungan Islam, iman, dan ihsan itu seperti sebuah bangunan, sebuah rumah yang memiliki pondasi yang kuat. Pondasinya adalah syahadat dan rukun iman. Sebuah bangunan yang kuat harus memiliki pondasi yang kuat juga, yang kokoh, yang dalam, sehingga dia akan begitu kuat untuk menunjang bangunan yang ada di atasnya. Kemudian Islam itu adalah wujud dari bangunan tersebut yang harus tampak indah secara kasat mata, baik aspek eksterior maupun interiornya. Yang dalam bangunan itu terdiri dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan bangunan itu tidak akan lengkap, sempurna kalau tidak ada atapnya. Maka ihsan itu bagaikan atap dari bangunan itu yang akan mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para penghuninya. Artinya antara Islam, iman, dan ihsan itu merupakan satu kesatuan yang membentuk satu bangunan yang kokoh, yang nyaman untuk ditempati oleh penghuninya. Ilustrasi berikutnya ada juga yang mengilustrasikan hubungan Islam, iman, dan ihsan itu seperti laksana pohon yang rindang, di mana pohon tersebut memiliki akar yang kuat, menghujam ke dalam tanah yang dalam dan sangat banyak, sehingga pohon itu menjadi kuat. Jadi iman itu laksana akar, kemudian Islam itu adalah batangnya, dan ihsan itu adalah daun-daun dan buahnya. Artinya ihsan itu merupakan buah dari
iman dan Islam. Yang buah itu baik berupa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah, maupun akhlakul karimah yang ditimbulkannya, baik akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, maupun kepada makhluk yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ilustrasi hubungan Islam, iman, dan ihsan bagikan sebuah lingkaran yang memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sebuah lingkaran yang terdiri dari Islam yang merupakan tataran praktis berupa amaliyah lahiriah, kemudian iman yang merupakan hal-hal yang bersifat batin, pemikiran, keyakinan, dan ihsan yang merupakan soul atau ruh dari badan dan pikiran dan keyakinan tadi. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun seiring dengan perkembangannya, ulama berdasarkan pemikiran, penelitian, menyimpulkan harus adanya pemisahan aspek-aspek itu dalam rangka untuk memudahkan dalam memahami satu persatu. Yang dari kajian itulah munculnya cabang-cabang dalam ilmu-ilmu keislaman. Kajian tentang Islam nanti akan melahirkan satu disiplin ilmu yang bernama ilmu fikih, atau tentang hukum Islam. Kemudian kajian dari aspek rukun iman, itu melahirkan satu disiplin ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kemudian kajian tentang ihsan melahirkan satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Jadi tiga bidang ilmu itu dalam rangka untuk bisa memahami secara lebih mendalam tentang aspek-aspek atau dimensi dalam keberagaman seorang. Tapi dalam perjalanannya, meskipun telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, setelah adanya pemisahan, dalam tataran pengalaman kehidupan beragama, tiga hal tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi harus diterapkan secara bersama-sama. Artinya tidak boleh mementingkan aspek iman dan meninggalkan Islam dan ihsan, atau sebaliknya. Bila itu terjadi, maka pengalaman agama menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak sah. Misalnya seorang yang sedang sholat, dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala disertai keyakinan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. Itulah iman. Jadi sholat seseorang itu harus dilandasi dengan keimanan. Di samping itu dalam sholat juga harus memenuhi syarat dan rukun. Itulah yang disebut dengan Islam. Jadi Islam itu terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya formal atau lahiriah. Antara iman terkait dengan keyakinan. Tapi tidak cukup hanya Islam dan iman. Dalam melakukan sholat, seorang juga dituntut untuk melakukannya dengan khusyuk, tawadu, dan penuh dengan penghayatan di segala apa yang dia baca. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi dalam satu perbuatan ibadah, sholat misalnya, ada unsur Islam yang terkait dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan sholat. Ada unsur keimanan, artinya motivasi dia beribadah itu semata-mata karena Allah. Dan ada unsur ihsan di situ, artinya melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk.
Ya. Dan ini tercermin dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Ya, demikianlah ya, ilustrasi hubungan antara Islam, iman, dan ihsan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang memiliki 3 pilar utama tersebut dalam kita menjalankan ajaran agama. Baik, kembali kepada hadis tadi. Ya, setelah Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu Islam, apa itu iman dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat, semuanya telah dijawab dengan jelas dan gamblang oleh Rasulullah. Maka orang yang bertanya tadi ya, pergi, summan tolako. Kemudian dia pergi, falabistu malian. Maka ya, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain ya, terdiam karena tertegun dengan peristiwa terjadinya dialog yang di satu sisi ya, sangat mengherankan karena datang seseorang dengan tiba-tiba berpakaian sangat putih, bersih, tidak ada yang kenal satupun di antara mereka, dan tiba-tiba datang mendekat pada Rasulullah dan menyampaikan atau menanyakan suatu persoalan. Ketika dijawab oleh Rasulullah, dia membenarkan apa jawaban Rasulullah tersebut. Sehingga ya, sahabat menjadi terheran-heran, dan ketika dia pergi, setelah selesai mendengarkan jawaban Rasulullah, para sahabat terdiam, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, terutama kepada Umar. Summa qala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah Anda siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah, qala fa'innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril yang atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama Islam. Nah, jadi dari sisi tinjauan ilmu pendidikan, bahwa apa yang terjadi proses dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril yang menyamar sebagai seseorang, ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran, ya. Itu baik terkait dengan adab maupun terkait dengan metode, ya. Terkait dengan adab, ya, atau akhlak dalam belajar adalah bahwa seorang ketika akan hadir dalam satu majelis ilmu pengetahuan, akan hadir dalam suatu majelis, ya, suatu pembelajaran, ya, hendaklah dia harus ya, membersihkan dirinya, ya, dan memakai pakaian yang layak, ya, dan bersih tentunya. Kemudian dengan melakukan menjaga tata krama, menghormati pada siapa dia akan menimba ilmu atau kepada guru-gurunya. Yang berikutnya adalah di dalam pembelajaran kita dituntut untuk bersikap kritis, ya, artinya bertanya terhadap sesuatu yang memang belum kita ketahui. Artinya dengan adanya pertanyaan malaikat Jibril tadi, ya, para sahabat ya, menjadi tahu. Artinya dengan pertanyaan itu apa yang tidak kita ketahui akan menjadi tahu.
Jadi ada dua hal yang merupakan kunci dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah al-qiraah, banyak membaca. Yang kedua adalah as-su'al, banyak bertanya. Jadi kalau kita sebagai seorang yang penuntut ilmu, rajin membaca dan rajin bertanya, berdiskusi, menanyakan sesuatu, satu yang belum kita ketahui, maka insya Allah kita akan dengan mudah menguasai, memahami apa yang belum kita ketahui. Dan dalam pembelajaran tidak ada salahnya bahwa murid yang bertanya itu ya, bukan berarti dia belum tahu apa-apa. Bisa jadi dia sebenarnya sudah tahu, tapi dengan maksud untuk mengajarkan kepada teman-temannya supaya menjadi tahu. Ya, tentunya di sini motivasi dia bertanya harus diluruskan bahwa bukan untuk menguji gurunya, tapi semata-mata demi untuk mengajarkan kepada teman-temannya agar mengetahui apa yang penting, hal-hal penting tersebut. Itulah beberapa adab. Dan yang terakhir, bagi seorang guru juga ketika dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari muridnya, dan pertanyaan itu mungkin dia belum tahu jawabannya, bukanlah suatu hal yang tercela apabila dia menyatakan dia belum tahu dan akan mencari jawabannya pada masa atau pertemuan yang akan datang. Seperti apa yang dijawab oleh Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat. Dia tidak menyatakan menjawab itu dengan sembarangan saja, karena itu merupakan sesuatu yang memang belum diketahui secara pasti, dan dia menyatakan bahwa tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Jadi dalam suatu diskusi, orang yang bertanya boleh saja dia sudah mengetahui tentang suatu persoalan, tapi dia bertanya dalam rangka untuk mengajarkan teman-temannya supaya mengetahui hal-hal yang penting. Karena kalau dia tidak bertanya, mungkin yang lainnya tidak akan mengajukan pertanyaan. Itulah beberapa hikmah dari peristiwa dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Baik, sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini terkait dengan hadis masalah Islam, iman, dan ihsan adalah bahwa antara Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah di sisinya, sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan barometer tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka Islam tidak sah tanpa iman, dan iman pun tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Dengan demikian, semakin baik kualitas keislaman, keimanan, dan keihsanan kita akan semakin baik dan sempurna tingkat keberagamaan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas Islam, iman, dan ihsan kita sekaligus dalam kita melaksanakan amalan, melaksanakan ajaran Islam ini. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.